Bapak Ibu yang saya hormati, seperti janji saya tadi, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal menggunakan Google Form ya. Langsung kita mulai. Kalau sudah kita masuk ke akun kita, nah di sini pojok kanan atas ini ada titik 9, kita pilih ya, kita pilih drive. Nah, di sini kita pilih baru. Kita mau membuat foldernya dulu boleh, atau kita langsung ke Google Formulir ini juga boleh ya. Ini kita pilih yang kosong saja. Nah, kita tunggu. Nah, kita kasih judul untuk ini, misalnya soal latihan IPA misalnya. Nah, ini untuk judul soal kita. Nah, biasanya ini saya samakan dengan ini ya, kita tinggal klik saja. Nah, supaya ini nanti ya antara soal dan respon itu menjadi satu, tidak tercecer kemana-mana, maka kita jadikan dalam satu folder. Ini kita pilih ini, pindahkan ke folder. Nah, kita pilih misalnya folder yang kita inginkan. Misalnya saya milih yang nih ya, kita masukkan ke latihan workshop, terus pilih setelah itu, atau kita buat baru, atau kalau sudah ada kita pindahkan. Nah, seperti ini. Di sini telah dipindahkan ke drive saya ke folder latihan workshop seperti ini. Urungkan atau tutup ya. Sekarang kita tutup seperti itu. Nah, ini kalau saya tutup, kita lihat berarti file yang tadi ini sudah masuk ke latihan workshop. Nah, ini seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Kita kasih, biasanya saya kasih deskripsi ini. Misalnya kerjakan dengan seksama. Prestasi adalah tujuan, tetapi kejujuran adalah prestasi adalah tujuan, tapi kejujuran adalah yang utama. Nah, ini bebas ya, ini untuk deskripsi itu opsional saja, terserah Bapak Ibu semuanya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini pilih ya, biasanya kalau ini untuk soal kita tulis misalnya nama. Nah, ini otomatis jawaban singkat. Nah, supaya anak-anak itu mengisi, wajib mengisi. Kalau dia tidak mengisi, berarti dia tidak bisa melanjutkan ke berikutnya. Kita pilih di sini, ini kita aktifkan wajib diisi. Nama ini biasanya juga saya kasih deskripsi. Di sini pilih deskripsi. Nah, deskripsinya misalkan isikan nama kalian dengan huruf kapital misalnya. Terus misalnya boleh kita kasih contoh. Nah, misalnya seperti ini. Setelah nama tambah ya, ini berarti di sini kalau mau menambah ini tambah. Biasanya setelah nama itu kelas. Nah, kelas ini supaya nanti tampilannya itu rapi, kita buatkan saja. Jadi anak-anak nanti tinggal memilih saja. Ini misalnya 9A, 9B, misalnya ini 9C, ini misalnya 9D. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita perhatikan di sini. Ini tadi yang add-on tadi, ini kita abaikan dulu. Nah, ini ada tema, supaya kita pilih ini tema.
Nah, untuk tema ini warnanya ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita ini. Saya pilih saja yang terang ya, dengan oranye seperti ini. Nah, supaya lebih menarik lagi, bisa kita kasih header. Di sini ada header, kita pilih gambar. Ini juga terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Misalnya saya pilih yang ini, terus sisipkan. Nanti akan muncul di sini nih sebagai headernya. Terus ini bisa kita close. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana tampilannya nanti di siswa? Itu di sebelahnya ini kita lihat di sini nih, pratinjo ya. Ini pratinjo, kita klik. Ini atau previewnya seperti itu. Nah, nanti akan seperti ini. Ini nama, karena harus wajib diisi nih. Dia tidak akan bisa lanjut kalau dia ini tidak diisi dulu. Nah, untuk kelas ini berjejer ke bawah seperti ini. Karena tadi kita pilihan ganda. Kita kembali ke sini. Untuk kelas ini biasanya saya pilih, tapi ini juga opsional. Kita sambil mencoba yang drop down. Nah, seperti ini. Ini juga wajib diisi. Nah, setelah itu coba kalau kita lihat bedanya dengan yang tadi. Nah, seperti ini. Tidak berjejer ke bawah, tapi nanti siswa itu memilih seperti ini. Nah, lanjutkan. Setelah kelas boleh nomor absennya. Ini wajib diisi. Sekarang tambah nomor absen. Nomor absen ini anak-anak silahkan boleh ini ditulis satu-satu, boleh dari nomor 1 sampai nomor 32, atau anak suruh mengisi sendiri tidak apa-apa. Nah, supaya nanti itu seragam, enak saat kita download ke Excelnya, mungkin ini bisa kita beri petunjuk di sini. Misalnya pengisian nomor absen tidak perlu diawali dengan angka 0. Misalnya contoh nomor 7 tidak perlu ditulis 07, cukup 7. Seperti itu misalnya. Ini juga wajib diisi. Nah, ini tadi untuk identitas. Nah, ini ada season yang kita tambahkan ya. Untuk season ini bisa langsung ke soal, bisa langsung ke token. Tapi untuk sederhana kita langsung ke soal saja ya. Ini soal, hanya soal, jadi ada 2 bagian. Nah, soal ini juga bisa kita kasih deskripsi. Misalnya dibiasakan berdoa sebelum mengerjakan soal. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa kirim atau submit. Nah, ini. Nah, langsung masuk ke soal ini ya. Soal yang pertama ini akan saya tulis secara manual. Misalnya ini, sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah misalnya ini Maya. Misalnya Maya nyata
Kebalik misalnya, terus di sini diperbesar. Nah, ini misalnya ini kalau saya tulis dengan manual. Nah, setelah itu ini juga biar dikerjakan anak, ini boleh, ini wajib diisi seperti itu. Nah, soal selanjutnya kalau kita mau menambahkan ini ya, nih, kalau tadi kita sudah menulis, sekarang mungkin kita tinggal copy paste dari Word juga bisa. Misalnya kita sudah punya dari Word ya, katakanlah ini misalnya ini nih. Nah, pilih nih misalnya. Ini misalnya tinggal kita copy paste saja. Nih, copy, terus kita masuk ke ini, tinggal paste di sini. Nah, ini nomornya ini kita hapus. Nah, seperti ini. Terus sekarang opsinya juga kita pilih dari sini. Nah, seperti ini. Tinggal kita pilih, misalnya seperti ini. Di copy saja, langsung kita pastekan di sini. Nah, ini boleh. Ini nanti mau pakai ABC boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tinggal kita kalau tidak ya tinggal kita saja, kita delete saja misalnya ini, atau kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, ini terserah Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti ini. Misalnya, nah seperti ini tadi tulis langsung manual, tulis tangan, ini copy paste. Nah, sekarang kita akan menambah lagi misalnya. Nah, tadi kita sudah punya soal dari ini ya. Nah, kalau seperti gambar seperti ini misalnya, ini seperti ini atau seperti ini ya, ini kita kan repot. Nah, soal ini kita jadikan gambar. Nah, dengan cara apa? Ini kita gunakan ini snipping tool ya, snipping tool, atau kita gunakan ini Lexus ya, kita gunakan snipping tool saja. Misalnya ini, nah seperti ini. Terus kita pilih ini. Nah, seperti ini. Kita pilih, kita copy, kita misalnya kita simpen di yang paling mudah di desktop saja ya, ini namanya ini misalnya ini screenshot 18, ini enggak saya ganti, tinggal save. Terus kita kembali ke sini. Nah, kan tadi sudah gambar, jadi gambar soal tersebut. Nah, ini kita pilih yang ini. Terus kita cari tadi di mana posisinya. Tadi kan kita pilih di desktop. Nah, seperti ini. Tadi screenshot 18 ya, ini namanya filenya. Kita tinggal pilih, terus open. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Nah, sudah. Nah, nanti optionnya tinggal kita tulis. Nah, terus ini B, ini C, nah ini B, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, soal ini itu bisa kita pindah-pindah ya, misalnya ini caranya seperti ini. Nah, ini tinggal kita geser saja, ini misalnya di sini. Jadi ini yang untuk yang ketiga, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau mau menghapus ya tinggal dihapus saja. Nah, sekarang kita tadi ini nambah yang manual sudah, terus yang jadi gambar tadi menggunakan ini sudah. Oh ya, untuk yang gambar tadi ini ya, ini selanjutnya
kita akan menambah tapi impor. Nah, impor pertanyaan itu yang ini. Impor. Biasanya kalau kita sudah punya soal ini akan muncul beberapa. Misalnya kita pilihlah yang mana. Misalnya ini kita pilih ini ya. Pilih. Nah, ini kita tinggal pilih yang mana soal yang kita gunakan. Misalnya kita pilih yang ini. Tinggal kita klik, kita milih 2 misalnya ya, atau misalnya dengan ini misalnya, tinggal impor pertanyaan. Nah, nanti akan muncul ini di sini sudah beserta kunci jawabannya. Sekarang kita lanjutkan, kita akan ke ini setelan. Nah, kita setelan dulu. Secara umum ini ada setelan, ini umum, presentasi, dan kuis. Kita lihat umum dulu. Nah, jika Bapak Ibu menginginkan untuk mengirimkan email, maka ini kita pilih. Nanti anak akan mengirimkan email. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, terus apa kita batasi? Yang akun pembelajaran, kalau iya ini kita centang, kalau tidak ya kita nonaktifkan seperti ini. Nah, supaya anak itu tidak mengerjakan berkali-kali, maka kita batasi ke 1 tanggapan saja. Ke sini, terus kita kembali ke ini. Nah, sekarang soalnya mau diacak atau tidak, terus tampilkan status progres atau tidak, ini terserah Bapak Ibu. Nah, untuk konfirmasi ini juga terserah Bapak Ibu, kita beri pesan yang membangun, misalnya terima kasih, semoga hasil ujian kalian memuaskan, misalnya saja ini seperti ini. Terus kuis, nah ini sudah jadikan kuis. Nah, kalau kita menginginkan anak itu tidak bisa membuka tab baru, ini kita aktifkan. Nah, seperti ini. Terus ini juga opsional. Kalau nanti setelah peninjauan manual silakan. Kalau mau langsung nilai ditampilkan juga silakan. Ini opsional ya. Tapi kalau saya seperti biasanya menggunakan seperti ini. Terus ini nilai sajalah, nilai atau poin dari anak tersebut. Kalau sudah dirasa cukup, simpan. Nah, seperti ini. Nah, kita tadi belum memberi kuncinya ya. Sekarang kita memberi kuncinya. Kita klik di sini ya. Terus karena tadi soalnya 5, supaya nanti ini anak itu mendapatkan nilai 100, jadi masing-masing itu kita kasih skor berapa? Berarti 100, 5, 20 ya, nih kunci jawabannya. Terus di sini poinnya ini berarti 20, ini terserah Terus kuncinya Maya, ini misalnya seperti ini. Terus klik selesai. Nah, sekarang soal berikutnya diklik di sini. Terus klik kunci jawaban. Ini skornya sama 20 misalnya. Terus jawabnya ini B ya, ini B. Nah, seperti ini. Terus klik selesai. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan yang ini. Ini juga biar wajib diisi. Terus kunci jawabnya. Ini skornya 20 sama. Ini 1,8. Berarti ini berapa ini ya? Mungkin ya. Ini kuncinya ini. Terus selesai. Nah, seperti ini. Kita akan kasih kunci yang berikutnya. Ini sudah ada kuncinya karena kita tadi impor tadi.
Cuma untuk poinnya saja ini kita ganti dengan 20. Selesai. Ini juga, ini kita ganti poinnya 20 seperti ini. Nah, selesai seperti ini. Coba kita lihat ya, tampilannya akan seperti apa. Oh ya, karena kita tadi satu kali ya, kan tadi tidak bisa membuka tab ya, ini karena tabnya ini saya pakai semua, maka dia tidak mau kalau ini. Nah, ini wajib diisi. Nah, ini misalnya ini namanya ini tadi. Nah, seperti ini. Terus kelas kita pilih 9A misalnya, nomor absen 12. Nah, ini ke berikutnya. Nah, ini soalnya ini. Nah, ini misalnya saya ketik saja ini. Nah, seperti ini. Nah, anak nanti kirim. Nah, ini. Terima kasih, semoga hasil ujian kalian memuaskan. Nah, seperti itu. Begitu tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.